teman-teman, kali ini kita akan observasi ke desa pesisir Tambak Lorok, Semarang Utara. Tambak Lorok merupakan salah satu desa pesisir yang terletak di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Semarang. Desa ini merupakan desa nelayan yang terletak di garis pantai Laut Jawa, dan fungsi utama desa ini sebagai kawasan pemukiman, pertambakan, dan perdagangan hasil laut. Mata pencarian sebagian besar masyarakat desa Tambak Lorok adalah sebagai nelayan. Dan sebagian besar merupakan nelayan tradisional yang masih menggunakan alat-alat sederhana dalam bekerja. Karakteristik masyarakat desa Tambak Lorok sendiri, yang pertama, perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif masyarakat Tambak Lorok yaitu konsumtif impulsif, membeli barang atau jasa tanpa perencanaan. Pembelian produk tersebut untuk menunjang penampilan dan gengsi serta karena hadiah. Kedua adalah oportunis, memandang sesuatu karena materi, kesempatan yang dianggap dapat menguntungkan dirinya sendiri maupun kelompoknya. Seperti terlihat pada perahu-perahu di sekitar desa Tambak Lorok ini, terdapat banyak bendera partai pada setiap kapal nelayan. Mereka memilih berdasarkan apa yang mereka dapatkan dari lembaga partai. Nelayan desa Tambak Lorok hidup berdampingan dengan damai dan rukun. Mayoritas masyarakat nelayan desa Tambak Lorok ini beragama Islam. Kemudian pada masyarakat nelayan desa ini setiap bulan juga diadakan arisan PKK yang dilaksanakan pada minggu kedua, sama seperti masyarakat desa pada umumnya. Di desa ini juga terdapat perkumpulan-perkumpulan warga nelayan, juga program pos pelayanan terpadu. Jadi aktivitas atau kegiatan yang ada di desa ini bersifat homogen. Yang keempat adalah ketergantungan terhadap alam. Masyarakat Tambak Lorok sangat bergantung pada hasil alam laut, karena mata pencarian utama adalah nelayan dan pengolahan ikan. Kemudian bagaimana kondisi umum lingkungan desa Tambak Lorok sendiri? Berdasarkan hasil observasi kelompok kami, kondisi di sekitar desa nelayan Tambak Lorok ini tergolong kurang bersih karena terdapat limbah-limbah dari pengupasan karang hijau yang cangkangnya dibuang atau dibiarkan berceceran di sekitar rumah masyarakatnya. Limbah konveksi, bekas-bekas kain, dan juga sampah-sampah dari kegiatan rumah tangga masyarakat. Kondisi alam di pesisir Tambak Lorok ini juga sudah mulai tercemar. Air laut yang sudah mulai keruh disebabkan oleh kapal-kapal atau perahu bermesin yang menggunakan bahan bakar solar mulai mengotori air laut. Kondisi jalan yang mulai rusak dan udara yang gersang sehingga menyebabkan debu-debu berterbangan, membuat akses jalan menuju desa ini sedikit tidak nyaman. Sebagian rumah warga juga tidak layak untuk ditinggali, sebab setiap tahunnya mereka meninggikan elevasi lantai terhadap lahan sekitar untuk mengantisipasi supaya rop tidak mengenangi rumah mereka. Terdapat struktur sosial dalam masyarakat desa nelayan di Tambak Lorok. Yang pertama, juragan pengusaha. Yang kedua, nelayan pemilik alat produksi. Dan yang ketiga adalah buruh nelayan. Juragan pengusaha. Juragan pengusaha merupakan orang yang memiliki perahu lebih dari 3. Dan orang tersebut tidak ikut melaut, hanya mengandalkan para buruh nelayan saja. Pendapatan yang mereka peroleh biasanya adalah hasil laut juga, yang nantinya akan mendapat bagian beberapa persen berdasarkan kesepakatan. Kedudukan juragan pengusaha di dalam masyarakat pesisir ini, setiap wilayah pasti berbeda penyebutannya.
Yang kedua, nelayan pemilik alat produksi merupakan orang yang memiliki alat-alat produksi atau alat-alat yang digunakan untuk menangkap ikan seperti perahu, diesel, dan jaring. Tetapi, orang tersebut tidak ikut ke laut untuk menangkap ikan. Namun biasanya berinisiatif untuk melaut datang dari nelayan pemilik perahu ini. Kemudian untuk membantu, biasanya nelayan pemilik perahu akan meminta kepada para nelayan yang tidak memiliki perahu. Sedangkan sistem pembagiannya berdasarkan kesepakatan antara nelayan pemilik dan nelayan pembantu. Nelayan pemilik alat produksi seperti pemilik diesel atau jaring biasanya akan ikut bergabung pula dengan nelayan buruh untuk melaut bersama. Hanya saja pembagian hasil tangkapannya akan lebih banyak atau bisa juga nanti nelayan yang lainnya membawa alat yang dibutuhkan dalam bertahan satu malam di tengah laut. Misalnya kompor, tabung gas, dan alat yang dibutuhkan lainnya, bergantung dengan kesepakatan saja. Yang ketiga, buruh nelayan. Artinya, nelayan ini tidak memiliki alat produksi dan hanya ikut membantu saja dengan mengandalkan kemampuan dan jasa tenaganya. Biasanya buruh nelayan ini sudah memiliki juragan atau pemilik perahu yang tetap dan nantinya akan selalu ikut melaut dengan nelayan pemilik perahu tersebut. Nah, dari pembahasan di atas terlihat bahwa dalam struktur masyarakat desa nelayan di Tambak Lorok, struktur yang berada paling tinggi adalah juragan pengusaha, yang kedua adalah pemilik alat produksi, dan yang ketiga adalah buruh nelayan. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang mendiami pada suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang cukup lama, yang memiliki kepentingan dan keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Masyarakat desa merupakan sekelompok orang yang menempati wilayah desa yang pada umumnya bekerja sebagai petani atau nelayan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan penyelenggaraan rumah tangga, hak asal-usul, dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah pusat dan berkedudukan di daerah wilayah kabupaten daerah. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal atau mendiami wilayah pesisir, dan biasanya mereka menggantungkan hidupnya pada laut sebagai mencari sumber penghasilan. Jadi, kehidupan masyarakat pesisir bergantung pada sumber daya kelautan. Adapun ciri-ciri dari masyarakat pesisir itu sendiri, yang pertama yaitu masyarakat pesisir pada umumnya sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan, seperti yang kita lihat yaitu ada petani tambak, petani garam, dan juga para nelayan. Yang kedua yaitu hubungan sosial antar kerabat dalam masyarakat pesisir masih cukup kuat. Seperti yang kita ketahui di sini, setelah melakukan penelitian kita melihat sendiri bahwa sesama pedagang atau sesama nelayan itu kekerabatannya masih kuat, tidak ada persaingan di antara mereka. Yang ketiga yaitu sumber daya laut adalah potensi utama yang menggerakkan kegiatan perekonomian di pedesaan. Seperti yang kita ketahui bahwa petani garam dan juga petani tambak adalah sumber utama yang ada di masyarakat pesisir, khususnya di wilayah pedesaan ini. Dan yang selanjutnya yaitu dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya. Misalnya mereka dapat mengetahui arah mata angin, di mana mereka tahu kapan harus mencari ikan dan kapan harus berhenti untuk mencari ikan. Demikian adalah ciri-ciri dari masyarakat pesisir. Karakteristik masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir sendiri adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama
mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Tentu saja, masyarakat pesisir tidak hanya hidup sebagai nelayan, melainkan juga pembudidaya ikan, pengolah ikan, bahkan pedagang ikan. Karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris atau petani. Dari segi penghasilan, petani mempunyai pendapatan yang dapat terkontrol karena pola panen yang terkontrol sehingga hasil pangan atau ternak yang mereka miliki dapat ditentukan untuk mencapai hasil pendapatan yang mereka inginkan. Berbeda dengan masyarakat pesisir yang mata pencahariannya didominasi dengan nelayan. Nelayan berburu dengan laut untuk mendapatkan penghasilan, maka penghasilan yang mereka inginkan tidak dapat dikontrol. Terakhir, karakter masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat dinamis sumber daya yang digarap. Sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan cenderung memiliki karakter yang khas, yakni tegas, keras, dan terbuka. Saya sudah Pak izin maksimal boleh. Di sini saya mahasiswa dari UNES, jurusan Sosiologi dan Antropologi, yang akan melanjutkan terkait masyarakat pesisir. Yang pertama Bapak, bagaimana sistem kerja pada masyarakat pesisir, khususnya kerjaan Bapak? Nelayan. Betul. Ya biasa Mbak, seperti biasanya aja. Berangkat pagi, pulang sore, yang berangkat malam pulang pagi. Apakah hasilnya itu untuk sendiri atau dibagi hasil gitu Pak? Alhamdulillah kebetulan orang sini kebanyakan secara ini kebanyakan hampir 95% punya aset. Jadi misalkan kita melaut ya nanti ya dijual sendiri, ya dimain sendiri. Baik Bapak. Terus apakah dalam bentuk kerjasama itu ada yang kelompok nelayan atau sendiri-sendiri Bang? Oh, kelompok-kelompok dulu. Nelayan KUB. Oh, banyak Mbak, ada Mbak. Puluhan kelompok Di sini di beberapa RW ini ada beberapa kelompok KUB, sekitar hampir 50-an lebih. Ini kan menyatu sampai di Kaliasin juga, lingkupnya sini juga. Ada 50 kelompok lah, lebih. Sak kelompoknya berapa perahu? Sak kelompoknya itu anggotanya minimal 10 lah. Paling kecil 10 orang, 12, 13. Iran kopi. Sistem Iran kopi. Ya. Kopi Iran. Ya, ya. masih terjaga ya di sini. Selain nelayan Bapak, untuk pencarian PNS. Ya masih Rumput kijing. masih berhubungan sama laut. Laut, juga. kelautan. Apa kayak pring-pring itu toh, bambu ditanam di itu buat rumah ikan. Nanti kalau sudah 4 bulan kan tukul apa kerang hijau dulu. Nah itu dipanen. Untuk Sambil ya, sambil. karena nelayan sekarang kan Petani. kurang. Contohnya udah kebun ya. Nah, makanya langkahnya orang sini kan cari tambahan seperti Mas tadi bilang, tadi tanam di laut nanti biar tumbuh itu kerang hijau, buat tambahan lah. Nah kalau nggak ada itu mungkin kan malah kolab. Misalkan sekarang kerja kejar sama itu minyaknya itu bahan bakar mahal, biarpun sudah disubsidi tapi kan dia tetap masih lumayan kan. Jadi sama hasilnya itu mepet. Kalau kita sehari dapat 300.000 lah, nanti mungkin minyaknya sampai 150.000 bahkan bisa 200. Ya takutnya kan kalau pas lancar enak, kadang-kadang kerusakan jaringnya maupun alatnya lah. Jadi itu yang bikin heboh. Makanya cari alternatif ada seperti itu Tanam apa kijing, kerang hijau itu itu paling panennya 3 sampai 4 bulan. Setahun bisa panen 3 kali lah. Lumayan. Lalu
apakah di sini ada kepercayaan seperti untuk kepercayaan Kayak pada musim apa gitu Pak? Nek mau nyari harus musim apa begitu? Oh, ada. Kalau musim yang sudah diandalkan orang sini lah itu kebanyakan Januari. Musim hujan angin itu loh ya, hujan angin buka puasa itu malah ada sinyal. Memang angka risiko lumayan, tapi memang itu sama habis musim gelombang. Kalau orang sini bilang itu musim angin baratan, pokoknya musim angin baratan itu orangnya mudah didapat, tapi risikonya besar, kan ombaknya besar. Itu kisaran Desember, Januari, Februari. Itu udangnya kan gampang di pinggir-pinggir laut, cuman kan ambilnya yang susah. udangnya besar-besar. Besar-besar. Cuman itu musim angin baratan pokoknya. Ini kan musim angin timur ini. Masih timur. Timur tuh cari makan di laut terus berat lah. Nah, tapi nanti pas musim angin baratan itu orang besar-besar tapi cara ngambilnya susah. Jadi setengah koyo bingung deh. Cuman nelayan-nelayan yang pemberani tok yang berani melaut. Tapi pasti dapat tangkapan menjanjikan lah. Cuman risikonya besar. Kadang banyak perahu yang pecah di tengah segoro kono, kadang ada yang meninggal. Tapi walaupun situasinya kayak gitu tetap mengambil kerjaannya kayak gitu ya, risikonya ya tetap paling mengambil risiko. Perbedaan apa sih Pak? Sekarang kan yang modern. Kalau dulu menangkap ikan, apakah ada tambahan-tambahan? Oh, juga ada. Pertanyaan juga. Ada, maksudnya kan Juga nagar. seperti alat-alat baru lah. Kalau ini kan masih lagi populer kan jebak yang namanya, itu ada perangkap tapi model baru itu. Kalau orang bilang kan jebak naga. Nah, Itu biota laut apa aja masuk. Ikan, udang, apa kepiting, masuk semua. Itu namanya jebak naga. Itu sudah pakai itu semua. populer ya. Per biji harganya 300.000 sampai 350, tapi mau efektif minimal satu perahu punya 20 lah. Berarti bisa dikali ke 300.000 kali 20 6 juta sampai 7 juta. Itu nanti sekali 6 jam 4 jam di tas, wah di sini campur-campur ikan, udang apa masuk semua, kepiting masuk semua. Tapi kan yang modelnya kayak gitu. Itu modelnya jebak apa naga, namanya jebak naga, populer. Lalu bagaimana sih tuh Pak jual beli dari hasil nelayan sekitar sini? Ini langsung sama pengepul langsung. Namanya bakul lah. Pengepul lah itu langsung. Ada beberapa bakul lah. Nanti yang punya pelanggan sendiri-sendiri. Semisal ada 9 perahu pelanggannya sama bakul si A, ada 20 perahu pelanggannya sama bakul si B. Jadi hampir ada beberapa bakul di kampung sini sudah punya pelanggan masing-masing. Bisa langsung. Tapi kalau ada yang pakai perantara gitu? Tidak ada. Kalau ini malah baru mau ya dirapatkan sama kan ada TPI sekarang ada kemarin rapat lah. Unes Kang. Sama Unes ya Mbak ini. Ketua KUB sama pegawai TPI, pengusul TPI lah. Maksudnya kan hasil laut itu biar dimasukkan di situ, biar ada kegiatan lah. Nanti kan misalkan lama-lama kan ya mungkin kalau musim kayak mungkin TPI bisa ngeluarin apa bisa membantu gitu. Kalau enggak ada kayak itu kan mati, akhirnya kan susah. Jadi, kemarin udah berapa kali rapat, saya juga kebetulan ikut.